Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu to move. Michael J. Jukius menyebutkan motivasi sebagai suatu kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Nah, jadi motivasi itu ada dua jenis. Yang pertama namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini merupakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu semata-mata itu demi kesenangan atau kepuasan yang kita dapatkan melalui aktivitas tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan seorang siswa itu belajar karena memang betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar dapat merubah tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena memang punya tujuan yang lain-lain. Sedangkan untuk jenis motivasi yang kedua namanya motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini itu merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu karena imbalan eksternal. Sebagai contoh misalkan seseorang itu belajar karena tahu besok itu akan ada ujian, dengan harapan dia akan mendapatkan nilai yang baik sehingga dia akan dipuji-puji oleh orang-orang di sekitarnya. Pentingnya motivasi. Jadi motivasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan individu dalam mencapai suatu tujuan. Jadi tujuan dari motivasi adalah untuk sebagai pemenuhan kebutuhan itu kalau dari secara personal. Kemudian pemenuhan target itu kalau dari secara kelompok. Macam-macam hakikat motivasi dalam psikologi. Yang pertama itu faktor kebutuhan, yaitu faktor kebutuhan sehari-hari seperti uang, makanan, kasih sayang, hubungan sosial, dan sebagainya, yang semua itu merupakan kebutuhan manusia untuk hidup di dunia ini. Yang kedua yaitu tujuan positif. Tujuan positif yang ingin dicapai yaitu membahagiakan atau membanggakan orang lain. Tujuan positif yang memberikan motivasi besar kepada orang lain, yang membuat seseorang memiliki keinginan untuk terus melanjutkan perjuangan untuk segera mencapai tujuan yang diimpikan tersebut. Yang ketiga yaitu prestasi. Dalam hidup ada kalanya seseorang ingin mencapai sesuatu. Salah satunya yaitu prestasi, yang berarti sebuah pembuktian. Selanjutnya, macam-macam hakikat motivasi yang keempat adalah peningkatan diri. Hakikat motivasi dalam psikologis ialah keinginan untuk meningkatkan diri sendiri menjadi sosok yang jauh lebih positif. Hal itu merupakan salah satu dasar dari motivasi yang terdalam dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Rasa takut juga bisa menjadi motivasi bagi seseorang. Misalnya ialah rasa takut akan sakit, maka hal itu akan menjadi motivasi baginya untuk menjaga kesehatan dengan cara menerapkan pola makan yang sehat dan melakukan olahraga rutin. Yang keenam ada investasi. Salah satu hakikat motivasi dalam psikologis yakni melakukan investasi untuk masa depan ketika berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan diharapkan akan tetapi memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Ada beberapa cara untuk mengukur motivasi menurut Noto Amojo. Yang pertama yaitu tes proyektif. Nah, jadi salah satu teknik proyektif yang dikenal saat ini yaitu Thematic Appreciation Test atau TAT. Jadi pertama itu si klien diberikan gambar, kemudian dia disuruh untuk membuat cerita dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Jadi si klien disuruh mengisi kuesioner dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing motivasi dari si klien. Kemudian yang ketiga yaitu observasi. Nah, adapun cara untuk mengukur motivasi yaitu dengan cara
membuat situasi sehingga si klien itu bisa memperlihatkan perilaku yang mencerminkan motivasinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori motivasi. Nah, ada beberapa teori-teori motivasi. Yang pertama, teori menurut pandangan teori behavioral. Merupakan suatu perubahan di dalam perilaku sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Nah, meningkatnya perilaku penguatan akan dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, motivasi menurut pandangan humanistik. Itu merupakan suatu usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Setiap individu itu punya needs, kebutuhan, dorongan intrinsik dan ekstrinsik, yang pemunculannya sangat terkait dengan kepentingan individu. Nah, teori yang ketiga itu namanya teori kognitif. Nah, teori kognitif ini dari motivasi itu terfokus pada keyakinan, harapan, dan kebutuhan seseorang untuk kenyamanan, kemungkinan memprediksi dan memahami. Nah, teori kognitif ini menyatakan bahwa setiap individu itu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan membuat pemahaman akan dunia sekitar.